Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Qin Fei Yue menenangkan diri dan berkata kepada Yang Mulia Hei, guru kerajaan tidak tertarik pada kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Dengan mata sayunya, Yang Mulia Hei terkekeh, jika guru kerajaan tidak tertarik, aku ingin tahu apakah Jenderal Qin tertarik. Hati Qin Fei Yue bergetar. Dia tahu apapun yang dia katakan, dia tidak akan mampu menghilangkan rasa waspada yang dimiliki iblis jahat ini terhadapnya. Seorang tetua di bawah Qin Fei Yue mengangkat alis putihnya dan berkata, saya sudah tua dan tidak punya banyak hari lagi untuk hidup, oleh karena itu saya ingin melihat kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang dikabarkan dapat berubah menjadi dewa dan iblis. Bisakah saya mendapatkan izin dari Nyonya Sekte dan Yang Mulia Hei? Itu bukan masalah. Nyonya Sekte memandang sekeliling dengan mata indahnya dan tersenyum, siapa lagi yang ingin melihat kitab suci iblis surgawi pendidikan agung? Seorang wanita berwajah kuning duduk di bawah Fu Yundi sambil tersenyum, jika Nyonya tidak keberatan, saya ingin melihat kitab suci yang saleh namun jahat ini. Nyonya Sekte memandang Fu Yundi, bagaimana dengan Tuan Kota? Fu Yundi tertawa terbahak-bahak, jangan tersinggung, Nyonya. Saya tidak menyimpan pikiran apapun tentang kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan hanya ingin melihat apa yang disebut teknik misterius yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa dan iblis. Saya ingin saling menguatkan teknik kita. Saya tidak punya niat buruk terhadap Nyonya dan bahkan memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap Anda. Kultus iblis surgawi yang kejam telah mencari Nyonya begitu lama, Nyonya pasti merasa tidak berdaya sendirian. Saya juga ingin berbagi beberapa masalah Nyonya. Qin Mu mengedipkan matanya dan menyapukan pandangannya ke semua praktisi yang kuat. Semua orang di River Suppression Floor telah menyatakan minatnya pada kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan itulah sebabnya semua orang tidak berani menyentuh Cult Mistress untuk mencegah bahaya bagi diri mereka sendiri. Karena meskipun mereka mencuri kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dari Nyonya Sekte, merekalah yang akan menjadi sasaran semua orang selanjutnya. Nyonya Sekte melihat ekspresi semua orang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tangan putih rampingnya terbuka dan sebuah kotak giok muncul di tangannya, di dalamnya ada kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Jimat di luar adalah segel dari Master Sekte Iblis generasi sebelumnya. Suasana di River Suppression Floor menjadi sangat serius. Qin Mu segera merasakan aura tirani dan mengerikan menguncinya. Ling Yuxiu juga mengerang pelan. Aura itu tidak ditujukan pada mereka tetapi ditujukan pada Cult Mistress yang berada di samping mereka. Namun, karena mereka berdua sangat dekat dengannya, Qin Mu dan Ling Yuxiu terseret ke dalam keributan. Cult Mistress tidak memperdulikannya dan membuka kotak giok itu. Sepertinya ada alunan nada yang keluar dari kotak itu saat seutas benang menyembul keluar dari kotak giok seperti ular roh sebelum perlahan naik ke atas. Itu benar-benar kitab suci iblis surgawi pendidikan hebat. Yang Mulia Hei mengetukkan tongkatnya dan berkata dengan tegas, silakan simpan, Nyonya. Qin Mu memasang ekspresi aneh saat dia menjulurkan lehernya untuk melihat kotak giok itu, keanehan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Itu bukan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, itu jelas bola benang yang sering dibawa Nenek Si. Dia ingat bola benang ini. Nenek Si sering menaruh bola benang itu di keranjang dan benangnya dililitkan di sekitar jepit rambut giok yang saat ini ada di dalam kotak. Ketika dia masih kecil, Nenek Si sering menaruhnya di keranjang ketika dia sedang menjahit pakaian. Suatu kali Qin Mu tidak bisa menahan diri dan buang air besar di dalam keranjang, menutupi seluruh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dengan bau busuk. Dia benar-benar Nenek Si. Pemuda itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku jadi bertanya-tanya mengapa Nenek tidak tinggal di penginapan saja, ternyata dia sudah berdandan dan keluar untuk bersenang-senang. Nyonya Sekte tidak memperhatikan Yang Mulia Hei dan benang itu naik semakin tinggi. Tiba-tiba benang itu membengkak dan menjadi semakin tebal. Ketika benang itu setebal tong air, ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat bahwa benang itu sebenarnya bukan benang tetapi tulisan luar biasa yang dibentuk oleh huruf-huruf yang tak terhitung jumlahnya. Banyak huruf membentuk-bentuk melingkar yang saling tumpang tindih satu lapis demi satu lapis. Banyaknya lapis yang disatukan, jika dikerutkan hingga sangat tipis, membuatnya tampak seperti benang dan bukan huruf. Ini adalah kitab suci warisan kultus iblis surgawi, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Sekarang, apakah semua orang bisa yakin bahwa barang itu asli? Huruf-huruf yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba menyusut dan berubah kembali menjadi benang dan kembali ke kotak giok.
Nyonya Sekte menutup kotak giok itu dan menggunakan jimat-jimat dari Master Sekte Iblis terdahulu untuk menyegelnya kembali. Dia kemudian tertawa pelan, namun, jika kalian ingin melihatnya, kalian harus mempertimbangkannya dengan saksama. Siapapun yang melihat kitab suci warisan Sekte Iblis Surgawi akan menjadi musuh Sekte Iblis Surgawi. Aku tidak akan menjadi orang yang diburu oleh Sekte Iblis Surgawi dan kalian semua harus mati hari ini. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang untuk mengambil kotak giok itu? Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka semua ragu-ragu. Kotak giok itu ada di depan mereka, tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Ekspresi Qin Fei Yue berubah. Orang lain mungkin takut pada Sekte Iblis Surgawi, tetapi dia tidak. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Iblis Surgawi, mereka tidak akan mampu melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Namun, jika dia mengambil kotak giok itu, dia akan menjadi incaran semua orang dan sulit baginya untuk hidup dan keluar dari istana Tuan Kota. Orang lain juga berpikiran sama. Bahkan jika Fu Yundi ragu untuk bertindak, mereka tidak dapat mengambil keputusan. Nyonya Sekte senang mengamati ekspresi semua orang. Dia senang melihat situasi di mana semua praktisi kuat yang sangat arogan merasa pusing karenanya. Ini adalah semacam kegembiraan baginya. Bangunan itu dipenuhi keheningan. Pada saat ini, Kinmu meregangkan punggungnya dan berdiri, aku sudah kenyang. Saudari Yuxiu, terima kasih telah membawaku ke sini untuk makan enak. Tuan Kota, apakah aku perlu membayar untuk makan di sini? Dia memecah keheningan dan mengembalikan suasana yang semarak di gedung itu. Semua orang tampak tersenyum saat mereka semua menatapnya. Pemuda ini jelas berasal dari desa dan belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia datang ke sini untuk makan gratis dan sebenarnya masih bertanya kepada Fu Yundi apakah dia harus membayar. Fu Yundi terbatuk untuk menghilangkan rasa canggung, karena kamu di sini, kamu juga tamu. Karena aku telah mengundang semua orang ke sini untuk makan malam, aku tidak akan mengambil sepeser pun dari adik kecil meskipun kamu tidak ada dalam daftar tamu. Kinmu tersenyum lebar seperti matahari, bahkan jika Tuan Kota tidak ingin mengambil dariku, aku tidak bisa tidak membayar. Aku tidak punya banyak uang, apakah 100 koin naga cukup? Mohon tunggu sebentar, Tuan Kota. Biarkan aku membunuh seseorang dan memenangkan uang untuk membayarmu. Fu Yundi mengerutkan kening. Kinmu tidak menunggu jawabannya dan berjalan menuruni River Suppression Floor. Dengan satu langkah, dia menyeberangi danau dan berjalan menuju peron, sambil berseru, Tuan Muda Ting Yue, kudengar orang-orang terlantar bisa mendapatkan 100 koin naga dengan bertarung di arena ini. Aku orang terlantar jadi biar aku mencobanya. Langkahnya tidak tergesa-gesa dan tidak melambat saat ia tiba di peron dan memandang pemuda di depannya. Di panggung, pemuda yang ditinggalkan di depan Fu Ting Yue berlumuran darah. Seorang budak melemparkan tubuh pemuda itu ke danau dan menggunakan air untuk membersihkan panggung. Ada seekor ikan besar di danau yang mengaduk ombak untuk menyambar mayat pemuda yang tercabik-cabik itu. Kinmu berdiri di tanah yang keras dan menatap pemuda di depannya. Fu Ting Yue seusia dengannya tetapi alisnya tampak kejam, jelas dia telah membunuh banyak orang. Pemuda itu mengamatinya dengan tatapan buas bagaikan binatang buas. Suasana di River Suppression Floor tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Mereka semua adalah praktisi kuat yang berpengalaman yang memiliki seni ilahi yang hebat dan pengetahuan yang luas tetapi mereka tidak pernah menyangka Kinmu akan bertarung dengan orang nomor 1 di Spirit Embryo Realm untuk mendapatkan 100 koin naga ini untuk membayar Fu Yundi. Betapa besarnya keberanian. Penatua Baisan mendesah, sulit bagi pemuda yang memiliki nyali seperti itu untuk bertahan hidup hingga dewasa. Mereka biasanya meninggal pada usia ini. Fu Yundi tersenyum, karena belum dipastikan siapa yang akan mengambil kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, mengapa kita tidak menyaksikan situasi yang tidak terduga seperti itu terlebih dahulu. Ketika insiden menarik ini berakhir, kita akan memutuskan pemilik baru kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Bagaimana menurutmu, Nyonya Sekte? Nyonya Kultus tersenyum, sebagai wanita lemah, pendapat apa yang bisa aku miliki? Ling Yuxiu menggertakkan giginya tanpa suara. Dia hendak bangkit dan memanggil Kinmu kembali ketika Qin Fei Yue batuk sebagai peringatan, jadi dia hanya bisa duduk. Platform di danau. Seorang pria paruh baya berjalan mendekat sambil memegang nampan. Di atas nampan itu ada kantong koin. Fu Ting Yue mengangkat alisnya dan berkata, di dalam kantong itu ada 100 koin naga, kalau kau menang, kau boleh mengambilnya. Namun, selama 3 tahun terakhir, ada 1000 orang yang maju dan tidak ada yang bisa mengambil kantong koin naga ini. Kinmu merenungkannya dan bertanya, kamu adalah praktisi nomor 1 di kota naga perbatasan. Fu Ting Yue tersenyum sombong dan mengangguk, dikenal publik sebagai orang nomor 1.
Dalam radius 300 mil, akulah orang nomor satu di antara semua praktisi bela diri. Aku sudah tidak bisa menghitung jumlah praktisi bela diri yang telah kubunuh. Mereka semua tewas dalam pertempuran dan tidak mengandalkan ketenaran ayahku. Selama mereka mati di tanganku, tidak ada yang bisa selamat. Qin Mu menganggukkan kepalanya pelan, senjata pilihanmu. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang, dia tersenyum, kamu bisa memilih senjata apa saja. Aku akan memilih senjataku sesuka hati. Kapanpun aku ingin menggunakan senjataku, aku bisa bebas menggunakannya. Dengungan jelas terdengar saat pisau pembantai babi terbang ke tangan Qin Mu. Metodenya bukanlah membentuk ki menjadi benang, tetapi melalui indera bersama. Ki vitalnya dan pisau memiliki indera bersama, yang merasakan satu sama lain seperti dua potong magnet yang saling menarik. Ki vitalnya bersirkulasi semakin cepat dan semakin ganas. Adegan saat ia membunuh ular besar itu kembali muncul di tubuhnya. Semakin marah dia, semakin ganas ki vitalnya. Rasa saling pengertian akan menjadi lebih kuat dan pisau akan menjadi jauh lebih tajam. Namun, wajah Qin Mu sangat tenang. Meskipun terlihat tenang, amarah di hatinya berkobar hebat. Kegilaan jagal tampaknya telah diturunkan kepadanya melalui skill pisau pembantai babi. Pisau jagal pada awalnya adalah pisau gila, pisau yang digerakkan oleh emosi seseorang. Kamu menggunakan pisau. Fu Tingyue tertawa terbahak-bahak saat melihat pisau yang sebesar talenan itu. Pisau apa ini? Tubuh Qin Mu bergerak dan cahaya pisau tiba-tiba meledak seperti ledakan. Itu seperti laut yang bergolak dengan gelombang yang saling tumpang tindih saat menghantam Fu Tingyue. Lengan Fu Tingyue tetap di belakangnya dan dia mencibir. Suara denting senjata yang beradu terdengar saat cahaya perak beradu berulang kali dengan pisau pembantai babi. Cahaya perak itu adalah pedang yang sangat kecil. Pedang itu hanya 3 inci panjangnya. Pedang kecil ini terbang seperti kilat. Ada benang ki vital yang terhubung ke pedang ini saat Tuan Muda Tingyue mengendalikan pedang itu untuk terbang di sekelilingnya, muncul dan menghilang tanpa diduga. Setelah itu, 7 pedang kecil lainnya terbang keluar dan menghalangi serangan cepat Qin Mu, mencegah pisaunya menembus. Pedangnya adalah senjata roh yang dapat mengubah bentuknya dengan bebas. Sekarang pedangnya berukuran 3 inci, lebih sulit untuk menangkisnya dan lebih mudah dikendalikan. Selain itu, pedangnya juga jauh lebih lincah. Dengan menuangkan ki vital ke dalam pedang sepanjang 3 inci, itu dapat memperkuat pedang dan meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki 8 pedang 3 inci yang dikendalikan menggunakan teknik Dewa Surgawi 8 kali lipat. Karena pedang itu muncul dan menghilang secara tak terduga, mustahil untuk bertahan melawannya. Bukan tanpa alasan dia disebut sebagai praktisi nomor 1 di kota naga perbatasan. Dia telah mengalami banyak pertempuran dan membunuh banyak orang. Dengan aura jahat seperti dia, bahkan para dewa dan iblis pun kesulitan untuk mendekatinya. Namun, pisau Qin Mu menjadi semakin berat dan berat sehingga kekuatan setiap pisau menjadi semakin kuat. Saat pukulan-pukulan itu menghujani, semakin sulit bagi pedang-pedang kecil itu untuk bertahan. Karena teknik pengendalian pedangnya diajarkan secara pribadi oleh penguasa kota naga perbatasan dan karena keterampilan pedangnya yang sangat rumit, ia mampu mengalahkan banyak praktisi seni bela diri di reruntuhan besar. Kemampuan pedangnya dapat bertahan terhadap pisau Qin Mu tetapi kekuatan pisau itu perlahan-lahan melampaui batas kemampuan dirinya. Ini berarti kepadatan ki vital Qin Mu bahkan lebih tinggi darinya. Alasan mengapa dia mampu memblokir serangan sebelumnya adalah karena ki vital Qin Mu tidak sepenuhnya dimobilisasi. Semakin banyak serangan yang dilakukan Qin Mu, semakin banyak ki vital yang dimobilisasi, sehingga serangannya menjadi semakin kuat. Wajah Tuan Muda Tingyue semakin memerah seolah-olah darah akan menetes keluar. Kekuatan dari pisau Qin Mu terlalu kuat, menyebabkan jarak untuk mengeksekusi 8 pedang kecilnya menjadi semakin mengecil. Pedang dan pisau keduanya bergerak semakin cepat. Langkah kaki mereka juga bergerak semakin cepat di tengah panggung. Saat mereka berputar mengelilingi satu sama lain, kecepatan serangan mereka sangat menakjubkan. Tiba-tiba, tubuh Qin Mu mendekat ke tubuh Fu Tingyue. Fu Tingyue terkejut dan kulit kepalanya mati rasa, teknik pertarungan yang pasti membunuh. Dia tahu tentang teknik pertarungan yang pasti mematikan. Begitu seseorang dikepung oleh seorang praktisi yang menguasai teknik pertarungan, itu berarti lawan akan melepaskan jurus mematikannya. Omong kosong. Di lantai penekan sungai, ekspresi Fu Yundi berubah drastis saat dia segera bangkit dan menerkam menuju platform di danau melalui udara. Pada saat yang sama, setiap otot di tubuh Qin Mu mengejang dengan panik seperti naga beracun dan ular yang saling melilit, memberikan kekuatan yang tak tertandingi pada tubuhnya. Otot dan uratnya yang berkedut membuatnya merasakan setiap gerakan yang dilakukan lawannya, setiap jalur dan mobilisasi kekuatan.
Setiap tindakan dan reaksi lawannya tercermin dalam pikirannya. Tatapan dingin melintas di mata Qin Mu. Skill pisau pembantai babi adalah skill pembunuh yang pasti. Mengangkat pisau dari terlarang. Mengangkat pisau dari tempat terlarang, kendaraan dan kuda bergemuruh seperti guntur. Memasuki istana sendirian, keluar dengan kepala raja di tangannya. Otot-otot di sekujur tubuh Qin Mu berkedut. Pisau pembantai babi berpindah dari tangan kanannya ke tangan kirinya sambil memegangnya dengan pegangan terbalik. Dengan lengkungan ke atas, pisau itu menembus dua pedang kecil lalu naik ke atas dari selangkangan Tuan Muda Ting Yue. Cukup dengan mengangkat pisau, perutnya terbelah seperti sedang menyembelih babi. Itulah skill pisau pembantai babi milik tukang daging. Pada saat yang sama, dua pedang kecil menusuk ke arah mata Qin Mu. Dengan jentikan jari-jarinya di tangan kanan, ujung jarinya terbuka, tetapi dua pedang kecil itu juga terkibas. Ledakan. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar dari River Suppression Floor di belakang Qin Mu. Seluruh bangunan terbelah menjadi dua bagian oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Bangunan tinggi itu terbelah menjadi dua bagian dan runtuh ke dalam danau, memercikkan ombak ke arah pantai. Air memadamkan lentera yang tak terhitung jumlahnya di tangan gadis itu, menimbulkan serangkaian jeritan kaget. Wajah Fu Yundi berubah menjadi hijau saat dia berdiri di reruntuhan River Suppression Floor. Dia menggertakkan giginya saat noda darah menetes dari sudut mulutnya. Ketika dia berusaha menyelamatkan putranya tadi, dia dicegat oleh Nyonya Sekte Iblis Surgawi sebelum dia sempat keluar dari gedung. Karena tergesa-gesa, dia menerima pukulan langsung dan terluka parah oleh Nyonya Sekte. Terluka hanya masalah kecil, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan putranya. Di depannya, Nyonya Sekte mengangkat tangannya dengan tenang untuk menyisir rambutnya dan tersenyum. Tuan Kota, ini adalah pertarungan antara generasi muda namun Anda sendiri yang ikut campur, bukankah itu melanggar aturan? Untungnya saya telah menghentikan Anda tepat waktu sebelum Tuan Kota melakukan kesalahan. Sudut mulut Fu Yundi berkedut dan dia menahan darah yang menggenang di tenggorokannya. Menelan darah itu kembali ke perutnya, dia tersenyum paksa, Nyonya Sekte benar. Keterampilan anakku lebih rendah darinya. Sudut matanya berkedut sinis, dia pantas mati. Aku sedang gelisah tadi dan mempermalukan diriku sendiri. Di panggung di danau, Qin Mu menyarungkan pisaunya dan berdiri tegak. Pisau saya bernama pisau pembantai babi. Otot-ototnya yang berkedut berangsur-angsur tenang dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Ting Yue, Anda tidak buruk karena melukai dua jari saya. Di depannya, garis darah muncul dari perut Fu Ting Yue dan memanjang ke atas. Garis darah itu naik semakin tinggi, naik ke tenggorokan lalu ke hidung dan dahi. Dadanya kemudian terbelah dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, menumpahkan darahnya ke lantai. Qin Mu melangkah lebar ke arah pria paruhbaya yang sedang linglung dan meraih kantong koin di atas nampan. Pria paruhbaya itu memiliki ekspresi pucat dan tiba-tiba meraih lengan Qin Mu dan berteriak, kau telah membunuh Tuan Muda Ting Yue. Swecececheha. Dengan ayunan pisaunya, Qin Mu memenggal kepala pria itu. Berbalik, dia menggoyangkan pisau pembantai babi untuk menghilangkan noda darah dan mengembalikannya ke sarungnya. Dia kemudian berjalan kembali ke lantai penekan sungai yang runtuh. Terdengar bunyi plop di belakangnya saat mayat lelaki setengah baya itu jatuh ke danau. Kemudian diikuti oleh suara gemericik air saat monster-monster ikan berebut untuk menggigit mayat itu. Qin Mu menginjak air dan mencapai River Suppression Floor yang rata dengan tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fu Yundi yang berwajah hijau serta wajah semua orang yang tercengang. Pemuda itu tersenyum tulus dan menyerahkan kantong koin kepada Fu Yundi yang ada di depannya sambil berkata, Tuan Kota, ini 100 koin naga, ini pembayaranku. Sudut mata Fu Yundi berkedut dan dia tidak mengulurkan tangannya. Saya tidak terbiasa berutang budi kepada seseorang. Karena saya sudah memakan makanan yang disediakan oleh Tuan Kota, saya harus membalas budi Anda meskipun Tuan Kota tidak mau menerimanya. Kami, orang-orang terlantar di reruntuhan besar, mungkin miskin, tetapi kami tetap memiliki integritas. Dengan senyum berseri-seri, Qin Mu melepaskan kantung koin itu. Saat kantung koin itu jatuh ke lantai, koin-koin naga itu menggelinding keluar dari kantung koin itu dan berserakan di mana-mana. Beberapa bahkan menggelinding ke danau dari celah-celah lantai. Sekarang setelah aku melunasi tagihanku, sudah waktunya aku kembali. Tuan Kota, semuanya, aku harus minta izin. Dia mundur beberapa langkah dan berbalik untuk pergi. Saat dia menginjak riak-riak air, dia tertawa terbahak-bahak, dengan para pahlawan yang duduk dan mabuk anggur, aku membantai anak itu untuk membayar tagihan. Menyenangkan, menyenangkan. Ling Yuxiu mengedipkan matanya yang cerah dan indah, ingin memanggilnya kembali tetapi dia menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah tamu di istana Tuan Kota,
Meskipun dia adalah tamu terhormat, dia tetaplah orang yang membawa Kinmu ke istana Tuan Kota. Sekarang setelah Kinmu membunuh putra Tuan Kota di depan semua orang, tidak baik baginya untuk memiliki terlalu banyak koneksi dengan Kinmu. Nyonya Sekte berdiri di depan Fu Yundi dan menghalangi pandangannya yang terkunci pada Kinmu. Dia kemudian tersenyum, karena tidak ada yang berani mengambil kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, aku akan terus menyimpannya, selamat tinggal. Ketika dia selesai, tubuhnya melintas dan menghilang. Mencoba untuk pergi, Yang Mulia Hei berteriak dan bergegas mengejar Nyonya Sekte, bersama dengan wanita berwajah kuning, tetua beralis putih, dan orang-orang lainnya. Fu Yundi ragu-ragu sejenak dan memanggil seorang praktisi seni dewa, memerintahkannya dengan cepat, bawa orang-orang untuk mengikuti pemuda itu dan membunuhnya untuk membalas dendam atas Yuer. Juga, cari orang untuk mengubur Yuer. Setelah selesai dengan perintahnya, dia pun pergi ke arah tempat Nyonya Sekte pergi. Dibandingkan dengan balas dendam putranya sendiri, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung jauh lebih penting. Ling Yuxiu berdiri dengan tenang dan mencoba menyelinap keluar dari reruntuhan River Suppression Floor ketika sosok menjulang Qin Fei Yue muncul di belakangnya. Yang Mulia, berhentilah main-main. Dengan tatapan samar di matanya, Qin Fei Yue berkata, tentara guru kekaisaran sudah dekat. Ling Yuxiu menjadi kecewa dan menggerutu, aku belum cukup bersenang-senang kali ini. Dengan tatapan lembut, Qin Fei Yue berbicara kepadanya dengan lembut, jika putri ketujuh mengagumi pemuda itu, ketika reruntuhan besar menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi, kamu tinggal memanggilnya ke istana dan memberinya gelar Kasim. Dengan begitu, dia bisa sering menemani putri ketujuh. Suatu malam di kota naga perbatasan pasti akan ramai. Ada seseorang yang menguntitku. Ketika Kinmu meninggalkan istana Tuan Kota, dia langsung merasa ada seseorang yang menguntitnya. Para praktisi seni bela diri dari istana Tuan Kota tidak berniat menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka pasti merasa tidak perlu menyembunyikan kehadiran mereka di depan seorang praktisi seni bela diri cilik, oleh karena itu, mereka hanya menguntitnya secara terbuka. Saat ini di kota naga perbatasan, ada mobil-mobil yang dihiasi dengan hiasan berparade di jalan. Para pedagang di kota itu menghias mobil-mobil yang dihiasi dengan hiasan yang tingginya lebih dari belasan meter. Mobil-mobil yang dihiasi itu dihiasi dengan bentuk-bentuk binatang buas yang besar dan aneh serta berbagai bentuk dewa dan setan. Di mobil-mobil yang dihiasi itu ada penari-penari wanita yang menari dengan anggun. Para penari itu juga berpakaian indah dengan pakaian patung-patung batu di berbagai desa. Saat Kinmu berjalan di jalan yang dihiasi hiasan, rasanya seperti dia telah memasuki dunia para dewa dan setan yang menari. Jalanan yang dihiasi bunga-bunga itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan orang-orang di mana-mana berdesakan dan saling dorong. Kedua sisi jalan dihiasi dengan lentera-lentera dan pilar-pilar batu besar. Di atas pilar-pilar itu terdapat baskom-baskom batu yang diisi dengan minyak tanah yang menyala dengan hebat. Ada juga orang yang berjalan di atas panggung yang tingginya lebih dari 30 meter. Mereka dapat menyeberang sejauh 20 meter dalam satu langkah dan para praktisi di atas panggung juga membawa obor api dengan botol minyak tanah di tangan mereka yang lain. Dengan meniupkan minyak tanah ke mulut obor api, mereka dapat memuntahkan ular api yang panjangnya beberapa meter. Kota itu ramai dan berkembang namun masih memiliki keliaran reruntuhan besar. Kinmu berjalan ke tengah kerumunan dan tiba-tiba langit menjadi sangat cerah. Garis-garis halus tanpa disadari memenuhi langit dan saling terkait. Garis-garis halus itu tiba-tiba membengkak satu persatu menjadi naga perak besar dan berenang cepat di langit jalanan yang dihiasi bunga-bunga. Naga-naga perak itu berenang di sekitarnya dan dapat dilihat bahwa mereka terbentuk dari huruf-huruf yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka berenang di sekitarnya, mereka akan mengeluarkan suara iblis yang keras dan jelas yang samar dan sulit dipahami. Bang, bang, getaran hebat menjalar bersama sinar-sinar cemerlang yang melesat ke langit. Sinar-sinar cahaya itu melesat ke dalam kegelapan di atas kota naga perbatasan dan langsung diserap oleh kegelapan tanpa menciptakan satu pun gelombang. Bahkan benturan dahsyat saat memasuki kegelapan itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak. Kerumunan di bawah menjadi lebih bersemangat saat mereka bersorak keras. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa itu bukanlah kembang api, melainkan pertarungan para praktisi kuat yang terjadi di atas mereka. Untungnya, benturan itu mengarah ke kegelapan di langit, jika tidak, banyak orang di bawah akan mati. Naga-naga perak itu bergerak maju mundur dan beberapa sosok menakutkan muncul di antara cahaya seperti dewa dan setan. Mereka adalah penguasa kota naga perbatasan Fu Yundi, Yang Mulia Hei, wanita berwajah kuning dan yang lainnya yang saling beradu di langit. Kinmu juga bergerak cepat di antara kerumunan karena tempat ini tidak aman.
Meskipun dampak yang ditimbulkan oleh para praktisi kuat semuanya mengarah ke langit, bagaimana jika dampaknya jatuh ke bawah? Darah pasti akan mengalir seperti sungai dan banyak sekali orang akan berubah menjadi mayat. Gemuruh guntur terdengar di atas kota naga perbatasan, bergulung-gulung dengan kecepatan tinggi. Terkadang guntur itu berada di timur kota sementara di waktu lain berada di barat kota, bergerak maju mundur secepat kilat. Di belakangnya, para praktisi seni dewa dari istana tuan kota terus mengejarnya. Bahkan saat Kinmu berjalan di sekitar kerumunan, dia tidak mampu melepaskan diri dari mereka. Pertemuan malam ini sungguh aneh. Namun, aku tetap membuat masalah dengan tidak menahan niat membunuhku dan membunuh putra penguasa kota. Aku harus segera memberitahu nenek dan kakek buta untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kinmu hendak mempercepat langkahnya ketika dia mendengar suara naga mengaum dari belakangnya. Seorang praktisi seni dewa dengan naga hijau melilit tubuhnya menerkamnya. Dia masih berjarak lebih dari 20 meter dari Kinmu ketika naga hijau itu berkelok-kelok di antara kerumunan dan hampir menjepit Kinmu. Kinmu hendak menghindar ketika segulungan sutra putih yang tergantung di gedung di sisi jalan melilit leher praktisi seni ilahi, menariknya dari kerumunan dan menariknya ke dalam ruangan gedung tersebut. Di dalam gedung itu, beberapa wanita yang masih muda menyembunyikan pisau di lengan baju mereka saat mereka menusukkannya ke dada praktisi seni dewa. Kinmu mendongak dan melihat. Mereka adalah beberapa kakak perempuan yang sebelumnya memanggilnya untuk bermain bersama mereka ketika dia pertama kali memasuki kota. Dia terus berjalan maju dan melewati sebuah gang. Di gang itu ada seorang praktisi seni dewa yang mengenakan topi bambu yang tubuhnya bergetar ketika dia melihat Kinmu lewat. Dari gang itu, ombak yang menjulang tinggi muncul dari kehampaan. Ombak besar itu seperti ular besar saat mereka membuka rahangnya untuk menggigit Kinmu. Ada ikan perak di dalam ikan besar itu yang mungkin adalah senjata roh. Dan pada saat itu, ada bengkel pandai besi di seberang gang tempat pandai besi itu adalah seorang raksasa yang tingginya 20 meter. Ia sedang menempa pisau panjang dari baja halus. Gagang pisau itu panjangnya 5 meter sedangkan bilahnya panjangnya 6 meter. Raksasa itu meraih pisau panjang itu dan menusukkannya ke dinding gang, menusuk praktisi seni dewa yang mengenakan topi bambu itu dan memakunya ke dinding. Pandai besi raksasa itu lalu mencabut pisaunya dan menyeka noda darah. Ia lalu melanjutkan menempa pisaunya di tengah kobaran api di tempat penempaan. Kinmu tercengang dan terus melangkah maju. Diiringi suara gong dan genderang yang berdenting di jalan yang dihiasi bunga-bunga, beberapa sosok melompat cepat seolah-olah mereka terbang di atap rumah-rumah di kedua sisi. Mereka adalah praktisi seni dewa dari City Lords Manor dan mereka dengan cepat mendekati Kinmu. Salah satu praktisi seni dewa melompat turun dan sebelum dia sempat mendarat di tanah, seekor ular di keranjang pawang ular tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Kepala ular itu tiba-tiba menjadi sangat besar dan menelan praktisi seni dewa yang melompat turun dari langit. Kepalanya kemudian menyusut kembali seperti semula dan kembali ke keranjangnya. Beberapa praktisi seni dewa lainnya mendarat di tanah dan berkelok-kelok di antara kerumunan. Salah satu dari mereka melewati sebuah toko anggur dan pelayan di dalamnya sedang melihat mobil-mobil yang dihiasi dengan gembira. Tiba-tiba pelayan toko anggur itu membawa kendi anggur besar dan mencelupkannya ke kepala praktisi seni dewa tersebut. Ketika praktisi seni dewa tersebut memasuki kendi anggur, tulang dan dagingnya langsung meleleh, mengubahnya menjadi kendi anggur. Pelayan toko anggur meletakkan kendi anggur dengan benar dan menutup rapat mulut kendi tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Beberapa praktisi seni dewa lainnya dari City Lords Manor bertemu dengan seorang pemabuk di tengah kerumunan. Pemabuk itu menyemburkan api ke arah mereka dan mengubah mereka menjadi abu. Beberapa dari mereka dibunuh dan diiris di tenggorokan mereka. Beberapa dibawa ke dalam mobil yang dihiasi oleh para penari dan menghilang tanpa jejak. Saat Kinmu berjalan di jalan, hatinya menjadi bingung saat melihat pemandangan seperti itu. Ada cukup banyak praktisi seni dewa yang datang untuk memburunya dari istana tuan kota, tetapi mereka semua telah mati tanpa suara di antara kerumunan. Siapa orang-orang yang membantuku? Apakah mereka sekte iblis surgawi? Apakah sekte iblis surgawi memiliki kekuatan yang begitu besar di kota ini? Dia datang ke penginapan dan hendak masuk ketika dia tiba-tiba melihat Blaine. Di samping penginapan itu ada tempat perjudian dan saat itu Blaine sedang digendong oleh dua pria berpakaian hitam, dia kemudian dilempar ke lantai. Kinmu segera menghampiri dan Blaine sudah memanjat sendiri. Dia menepuk pantatnya dan berteriak ke arah tempat perjudian, tongkat bambuku. Pintu tempat perjudian itu berderit saat dibuka dan sebuah tongkat bambu terlempar keluar dan mengenai kepala Blaine. Si buta mengambil tongkat bambunya dan tersenyum, kali ini aku kurang beruntung. Aku janji lain kali kalian semua tidak akan melihat kecuranganku.
Aku pasti akan memenangkan kembali semua uangku. Muer, apakah itu kamu? Ngomong-ngomong, aku melihat pemandangan yang cukup menarik hari ini. Aku melihat seekor ayam betina besar berdandan cantik dan pergi keluar untuk bersenang-senang. Ada juga seekor ayam jantan kecil yang mengikutinya untuk bersenang-senang. Kinmu bingung, mereka hanya 2 burung, apa yang aneh tentang mereka? Kakek buta, mari kita kembali ke penginapan. Ketika mereka berdua kembali ke penginapan, teriakan kaget nenek si terdengar. Kinmu segera menerobos masuk dan melihat nenek si mengangkat kantong koin dengan heran. Kinmu menatap kosong dan segera mendorong jendela hingga terbuka. Melihat keluar, dia masih melihat naga perak yang berubah dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung bertarung dengan praktisi kuat di luar. Menoleh ke belakang, dia masih melihat nenek si di dalam ruangan, membuatnya sangat bingung. Mungkinkah nyonya sekte yang kutemui di istana tuan kota bukanlah nenek si? Hati Kinmu semakin bingung dan dia tersenyum, apakah nenek baru saja kembali? Aku membawa beberapa makanan untukmu dan kakek buta. Dia kemudian mengeluarkan kertas minyak dan meletakkannya di atas meja untuk membukanya. Mata nenek si yang kabur memperlihatkan ekspresi terharu dan dia duduk, gemetar. Dia tersenyum dan berkata, Muer sungguh berbakti. Apa yang terjadi dengan karung koin naga itu? Kinmu menatap matanya dan merasa bingung. Tatapan nenek si sangat mirip dengan tatapan nyonya sekte. Bahkan bau perona pipinya pun sama. Akan tetapi, mengapa masih ada naga perak yang diubah oleh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung? Dia menenangkan diri dan menceritakan tentang pertemuannya di gang kecil itu. Nenek si memasang ekspresi aneh saat dia tergagap, kakakmu menggunakan 1 koin naga untuk mendapatkan lebih dari 3.000 koin naga. Jika nenek tahu kamu punya banyak uang sebelumnya, aku akan pergi dan memanjakan diri sendiri daripada mencari makanan gratis. Kinmu menceritakan kepada mereka tentang bagaimana dia bertemu dengan wanita cantik di istana tuan kota dan berkata, Nenek, aku telah membunuh putra tuan kota, tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama, kita harus pergi secepatnya. Nenek si mencabut jepit rambut giok dari kepalanya dan memberi isyarat dengan tangannya, tiba-tiba benang halus beterbangan dari luar. Benang ini secara otomatis melingkari jepit rambut giok dan berubah menjadi bola benang hanya dalam beberapa detik. Dia melemparkan bola benang ke dalam keranjangnya dan tersenyum, aku telah mengubah nyonya penguasa kota naga perbatasan menjadi seekor sapi dan kamu telah membunuh putranya, dia sungguh tidak beruntung. Namun, masih ada hal-hal yang lebih tidak beruntung yang menunggunya. Dia telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan karma sedang menunggu untuk menyerang. Karena kamu telah mendapatkan koin naga ini, kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri, mungkin akan berguna di masa depan. Raungan yang menggetarkan dunia terdengar dari luar, di antaranya adalah Yang Mulia Hei yang berteriak, Nyonya Sekte telah melarikan diri. Cepat cari di semua area dan kalian semua harus mencarinya. Di luar sangat gelap, iblis wanita itu tidak mungkin bisa keluar dari kota. Blind mencondongkan telinganya untuk mendengar keributan di luar dan tiba-tiba berkata, Jenderal kecil bermargakin itu tinggal di sini dan tidak pergi. Dengan peta topografi Sungai Surging, dia jelas menunggu guru kekaisaran perdamaian abadi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berencana untuk memindahkan pasukannya ke reruntuhan besar. Kota naga perbatasan akan menjadi yang pertama menanggung beban. Karena Jenderal kecil Qin tinggal di istana tuan kota, itu berarti tuan kota naga perbatasan Fu Yundi telah berdamai dengannya. Ketika saatnya tiba, kota naga perbatasan akan menjadi benteng pertama bagi mereka untuk menyerang reruntuhan besar. Kota ini sangat besar dan dapat menampung hingga 10.000 tentara dan kuda. Nenek si tersenyum lebar, karena itu Fu Yundi harus mati. Blind menganggukkan kepalanya dan berkata, dia harus mati. Muer telah membunuh putranya, jadi jika Muer meninggalkan kota, dia pasti akan menyusulnya. Itulah hari kematiannya. Reruntuhan besar bukanlah tempat di mana Imperial Preceptor dapat menginjakkan kakinya, jadi sebaiknya dia segera kembali ke tempat asalnya. Kinmu menatap Blind lalu menatap nenek si. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Namun, ada juga yang aneh. Nenek si tidak pernah membawa Blind ke kota sebelumnya, tetapi kali ini dia membawanya. Kinmu tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Jika Blind selalu berada di tempat perjudian dan tidak pergi, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di istana penguasa kota? Atau apakah Blind juga ada di istana penguasa kota? Tidurlah lebih awal, Muer. Mungkin nenek akan menjadi penguasa kota naga perbatasan besok. Kinmu tidur di luar sementara nenek si tidur di kamar dalam. Tepat saat Kinmu mulai mengantuk, dia tiba-tiba mendengar nenek si berguling-guling di tempat tidurnya dan berbisik pada dirinya sendiri, aku sangat gembira sampai tidak bisa tidur.
Aku tidak hanya akan membawa pulang pilar-pilar naga dari kota naga perbatasan, seluruh kota akan bermarga si besok. Ini buruk, aku benar-benar tidak bisa tidur, hai. Kinmu bingung, mengapa punggung nenek tidak bungkuk lagi. Dia tampak berguling-guling dengan gembira di tempat tidurnya. Keesokan harinya, Kinmu bangun dan menyadari nenek si tidak ada lagi di kamarnya, tetapi sarapan sudah disiapkan. Pemuda itu mandi dan sarapan sebelum turun ke bawah untuk mencari nenek si dan si buta. Keduanya sudah menyiapkan gerobak sapi dan memuat bumbu-bumbu serta kain yang telah mereka beli ke dalam gerobak. Yang membuat Kinmu bingung adalah Blind sedang menarik 3 ekor sapi jantan di depan kereta. Ada juga 3 ekor sapi jantan besar lainnya yang mengikuti di belakang kereta sapi. Ke-6 ekor lembu itu menatap Kinmu dan ketakutan terlihat di mata mereka saat mereka menggigil. Nenek, bukankah kita sudah menjual ke-6 sapi itu? Tanya Kinmu. Nenek si menguap dan berkata pelan, saya hanya merasa sulit tidur kemarin malam, oleh karena itu, nenek keluar dan membeli 6 ekor sapi lagi. Kinmu merasa ragu dan melihat ke-6 sapi jantan besar itu menggelengkan kepala. Dia tidak tahu apa yang mereka coba katakan karena mereka hanya bisa mengeong. Hari masih pagi ketika kereta sapi itu keluar dari kota. Sudah ada beberapa kereta kuda di jalan karena penduduk desa yang datang ke kota untuk berdagang memanfaatkan pagi hari untuk kembali ke desa mereka, berharap dapat tiba sebelum malam tiba. Kinmu mengendarai kereta ke dermaga dan sungai sudah bergolak. Ada banyak penduduk desa yang menyembah dewa-dewa sungai dan memanggil pembawa sungai. Di tepi pantai, pembawa sungai berhidung besar menikmati bau dupa dan mengepulkan asap tebal. Beberapa pembawa sungai sudah membawa penduduk desa yang kembali dari perjalanan yang menyenangkan. Si buta juga mempersembahkan kemenyan di tepi sungai untuk memanggil pengangkut sungai. Ia memberinya makanan dan Kinmu mengendarai kereta sapi ke belakang pengangkut sungai. Binatang besar itu mulai berenang ke hulu. Sungai itu mengalir dengan anggun dari barat ke timur. Ketika mereka datang, mereka hanyut dari hulu. Sekarang karena mereka mengalir dari hulu ke hilir, daya tahan airnya pasti sangat kuat. Namun, kecepatan kapal sungai itu tidak lebih lambat daripada saat ia mengapung di permukaan air. Dengan kecepatan ini, mereka hanya perlu beristirahat semalam di kuil nenek dan akan kembali ke desa lansia cacat keesokan harinya. Tanpa disadari, mereka telah menempuh perjalanan sejauh 17 mil di sungai. Ekspresi nenek si sedikit berubah. Sambil membawa keranjangnya, dia tersenyum dan berkata, pekerjaanku ada di sini. Buta, kalian berdua pergi duluan. Si buta mengangguk dan memperingatkan, hati-hati. Nenek si melompat dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kinmu mendongak ke atas dan melihat nenek si di udara tanpa terjatuh dalam waktu yang cukup lama. Sebaliknya, si buta sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak merasa khawatir saat ia berdiri tegak dengan tongkatnya, menghadap angin. Tidak lama kemudian, Kinmu tiba-tiba melihat bahwa di langit di belakang mereka, awan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Hujan darah kemudian mulai turun dari langit, menodai sungai Surging menjadi merah tua. Apa yang terjadi di langit? Tepat saat ia tengah memikirkannya, sebuah kepala terjatuh dari awan berdarah dan masuk ke sungai. Rambut Kinmu berdiri tegak. Dia melihat wajah itu dengan jelas saat kepala itu jatuh ke sungai. Itu adalah wanita berwajah kuning yang ada di City Lords Manor. Kinmu mengangkat kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di awan itu? Hujan itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula. Hujan berdarah yang mewarnai sungai menjadi merah seperti ilusi. Saat air sungai mengalir ke hilir, air itu segera kembali jernih. Kinmu membersihkan noda darah di tubuhnya. Dia menunggu cukup lama tetapi nenek si masih belum muncul. Namun, Blind masih tenang dan tidak sedikit pun khawatir. Tepat pada saat ini, Kinmu tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Datang dari hilir sungai Surging, itu mengguncang dunia dan sangat menakutkan. Bahkan river Carrier di bawah kaki mereka menjadi gelisah dan meningkatkan kecepatannya untuk berenang melawan arus. Telinga si buta tiba-tiba berkedut dan dia berteriak, Muer, carilah pijakan yang kokoh dan jangan jatuh ke sungai. Kinmu segera berdiri dengan mantap, seolah-olah kakinya telah berakar di bagian belakang kapal pengangkut sungai. Baru sekarang dia mendengar suara mendesing aneh dari punggungnya, membuatnya tercengang saat dia menoleh untuk melihat. Dia hanya bisa melihat sungai besar di belakang mereka yang mengalir semakin tinggi dan cepat. Sungai itu sebenarnya mengalir terbalik dari hilir ke hulu. Pada saat ini, permukaan sungai di hilir sudah 30 meter di atas kedua sisi pantai. Saat gelombang putih salju yang menjulang tinggi melonjak maju, ia menghantam ke arah mereka. Ombak besar semakin dekat dan dekat dengan mereka dan airnya memercik dengan dahsyat ke kedua sisi, membanjiri hutan lebat di kedua sisi.
Ombak yang mengerikan itu melonjak maju dan suara mendesing berubah menjadi gemuruh yang mengguncang dunia seolah-olah beberapa ratus guntur telah pecah di sebuah lembah. Kinmu merasakan hawa dingin di tulang belakangnya saat ia melihat percikan air yang berlebihan dari ombak besar itu menghilang dan menampakkan sebuah tangan yang besar. Tangan ini hampir selebar permukaan sungai dan mendorong tanpa ampun dari hilir ke atas. Blaine tetap tenang dan kalem, seakan-akan dia tidak menyadari situasi mengerikan di belakang mereka. Tangan raksasa yang terbentuk oleh air sungai segera mencapai 300 meter di belakang mereka. Pada saat ini, tangan raksasa itu tiba-tiba hancur. Badan air yang besar itu menyebar ke sekelilingnya. Ombak yang melonjak ke depan mengangkat river carrier mereka 30 meter ke langit sebelum mendarat kembali. Kinmu pulih dari keterkejutannya dan segera berpegangan pada kereta sapi untuk mencegahnya tergelincir ke dalam air. Blaine menggunakan tongkat bambunya untuk menyodok kepala si pengangkut sungai. Si pengangkut sungai segera berbalik arah dan berenang ke hilir lagi. Muer, mari kita kembali ke kota naga perbatasan. 10 mil ke hilir, penguasa kota naga perbatasan Fu Yun turun dari langit dan mendarat di permukaan sungai dengan langkah cepat. Dia melangkah maju 2 kali sebelum berhenti dan melihat sekeliling dengan wajah muram. Kakak senior mana yang mematahkan mantraku? Bukan kakak laki-laki, tapi kakak perempuan. Nenek Si membawa keranjang kecilnya dan berjalan di permukaan sungai. Kerutan di wajahnya saling menempel saat dia berkata dengan gembira, Tuan Kota, apakah Anda tidak takut melukai penduduk desa reruntuhan besar dengan membuat kekacauan di sungai? Jika serangan Anda berhasil, penduduk desa dalam radius lebih dari 30 mil akan mati di tangan Anda. Betapa besar dosa itu. Kau wanita tua yang bersama orang terlantar itu. Fu Yundi menjawab dengan dingin, jadi kaulah yang memberikan seni bela diri pamungkas kepadanya sehingga ia dapat membunuh anakku. Aku harus membalas dendam atas kematian anakku. Jika kau menghalangi jalanku, kau akan mati. Nenek Si menghela napas dan mengeluarkan seutas benang dari keranjangnya sambil berkata pelan, Tuan Kota, ini adalah kitab suci iblis pendidikan agung yang telah lama kau nanti-nantikan. Sayang sekali bahwa ini akan menjadi saat terakhirmu melihatnya. Kau akan tetap hidup tetapi kau akan disegel olehku dalam kulit manusiamu. Dengan aku mengenakan kulitmu, aku akan mengambil alih kota naga perbatasan dan bertemu dengan guru kekaisaran perdamaian abadi. Pupil mata Fu Yundi mengecil, saat bola benang berputar di tangan Nenek Si. Benang itu memanjang dengan cepat dan terjalin di permukaan sungai. Benang itu berubah menjadi jaring besar dan Fu Yundi terperangkap di jaring itu. Kemarin malam ketika putramu meninggal, itu memberiku kesempatan untuk menyerangmu secara diam-diam. Jika kau tahu tempatmu dan fokus pada penyembuhan dirimu sendiri kemarin setelah kau terluka parah, kau mungkin masih punya kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Nenek Si tersenyum lebar, namun kamu terlalu serakah dan datang mengejarku, ingin mencuri kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, yang menentukan akhirmu hari ini. Membunuhku hanya denganmu, bermimpilah. Sudah berapa tahun kamu hanya berkultivasi? Tubuh Fu Yundi goyah dan ki vitalnya meledak dengan dahsyat. Ki vitalnya yang padat membentuk dewa surgawi berlengan 8 dan berkepala 8 di belakangnya yang hampir bisa dianggap nyata. Dewa surgawi berlengan 8 dan berkepala 8 yang terbentuk dari ki vitalnya hampir memiliki bentuk fisik. Dewa surgawi di belakangnya memegang 8 instrumen yang hampir membentuk suatu substansi fisik juga. Sebagai penguasa kota naga perbatasan, dia tentu memiliki teknik yang luar biasa. Teknik dewa surgawi berunsur 8 memang teknik yang luar biasa. Namun, teknik ini hanya luar biasa dan masih jauh dari ranah dewa. Nenek Si terkekeh dan kulitnya tiba-tiba mengelupas. Seorang wanita di usianya yang prima keluar dari kulit neneknya, dia adalah nyonya sekte yang cantik tak tertandingi dari istana Tuan Kota. Dia melesat maju dan benang-benang yang diubah oleh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung bergerak maju mundur dengan cepat. Fu Yundi berteriak dan menghadapi telapak tangan wanita cantik itu secara langsung. Dia kemudian mencibir, Si Yuyu, usiamu baru 100 tahun, apakah kekuatan sihirmu lebih kuat dariku? Ledakan. Kedua telapak tangan mereka beradu dan Nenek Si pun terdorong ke udara. Berpikir untuk pergi, Fu Yundi melompat ke udara dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, mengapa aku menjadi begitu ringan? Dia menundukkan kepalanya dan melihat seorang laki-laki tanpa kulit berdiri di sungai. Dia melihat dirinya sendiri dan menjerit tanpa sadar. Dia sendiri telah berubah menjadi kulit manusia dan manusia berdaging di bawahnya juga adalah dia yang kulitnya telah dilucuti. Saat Nenek Si beradu telapak tangannya dengannya, benang yang diubah oleh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung masuk ke dalam tubuhnya dan menyegel 3 jiwa dan 7 rohnya dalam sepersekian detik sebelum mengulitinya. Nenek Si yang didorong kembali ke langit sebenarnya adalah inisiatifnya untuk naik ke udara.
Dengan tarikan benangnya, kulit manusianya langsung tercabut dari tubuhnya. Fu Yundi, kamu biasa saja. Nenek Si mengangkat tangannya untuk mengambil kulit manusia ini dan memakainya pada dirinya sendiri. Penampilan dan tindakannya menjadi persis seperti Fu Yundi. Di bawah, mayat Fu Yundi yang tanpa kulit tenggelam ke dalam air dan tersapu sungai. Tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat di sungai. Tepat pada saat ini, kapal sungai yang membawa Kinmu dan Blind juga berenang ke sini. Penguasa kota naga perbatasan. Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa dan pedang pelindung junior di pinggangnya mengeluarkan bunyi gemerincing yang renyah, siap menyerang kapan saja. Muer, aku nenek. Keluarlah suara nenek Si dari mulut Fu Yundi yang kemudian menjadi suara Fu Yundi lagi yang secara harfiah tidak ada bedanya. Tentara Kekaisaran Perdamaian Abadi seharusnya segera tiba, benarkan? Kapan kepala desa dan yang lainnya akan datang? Blind menoleh dan menjawab, mereka seharusnya segera tiba di kota. Kali ini, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi datang dengan agresif. Nenek, sekarang setelah kamu bertindak sebagai Fu Yundi, kamu tidak bisa membocorkan permainan. Jika tidak, dengan kemampuan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia bisa mengambil nyawamu dalam satu gerakan. Bisakah kamu meniru teknik Dewa Surgawi berunsur 8 milik Fu Yundi? Energi vital Nenek Si melonjak keluar dan Dewa Surgawi dengan 8 lengan dan 8 kepala muncul di belakangnya. Itu sama dengan teknik Dewa Surgawi 8 kali lipat milik Fu Yundi. Kinmu memeriksa dengan saksama dan tidak menemukan perbedaan apapun. Tulisan penciptaan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memang luar biasa. Tidak heran itu disebut teknik yang bisa menjadi dewa atau iblis. Si buta berseru kagum, apakah ini teknik penciptaan dewa surgawi dari kitab suci penciptaan? Nenek Si menganggukkan kepalanya dan suara Fu Yundi keluar dari mulutnya. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung terbagi menjadi tulisan-tulisan surga, bumi, manusia, dewa, hantu, iblis, dan roh. Ini memang teknik penciptaan dewa surgawi yang pandai meniru teknik-teknik lain. Blind terdiam sejenak sebelum berkata, ada beberapa hal yang tidak boleh kukatakan, tetapi Muer sudah berusia 14 tahun, jadi aku perlu menekankannya lagi. Muer sekarang adalah pemimpin sekte muda dari sekte iblis surgawi dan harus meninggalkan reruntuhan besar suatu hari nanti. Kapan kau akan memberikan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung kepadanya? Kinmu juga bingung. Selama 2 tahun ini, Nenek Si tidak pernah mengajarkan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung kepadanya dan bahkan tidak pernah membicarakannya. Nenek Si menghela napas, jika aku membiarkannya mengolah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung sekarang, itu mungkin akan memutarbalikkan pikirannya. Sifat iblis dari teknik ini terlalu kuat. Blind menganggukkan kepalanya. Dihormati sebagai kitab suci kultus iblis surgawi dan sebagai teknik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung secara alami memiliki sifat licik yang intens. Bahkan bagi orang dewasa dengan kebijaksanaan yang matang, mereka mungkin tergoda oleh ribuan teknik iblis aneh yang tercatat dalam buku tersebut dan berjalan di jalan yang salah. Misalnya, penjaga malam yang telah mengolah teknik kebebasan praselestial, ia telah salah menafsirkan metode kultivasi teknik kebebasan praselestial dan menggunakan metode memelihara ular untuk menyerap nema praselestial bayi yang baru lahir, yang mengakibatkan kematiannya di tangan Nenek Si dan si buta. Sebenarnya, jika dia dapat memahami kitab suci iblis surgawi pendidikan agung secara menyeluruh, mengolah kitab suci ini tidak ada bedanya dengan teknik yang benar dan tidak akan ada kejahatan yang dilakukan. Namun, jika ada sedikit saja salah tafsir, dia akan berjalan di jalan yang salah. Meskipun dia masih dapat mengolahnya. Kepala Nenek Si sakit saat dia berkata, selain itu juga akan mendapatkan kekuatan yang kuat, membuatnya semakin aneh. Namun, cacat besar akan tertinggal. Satu-satunya keunggulannya adalah bahwa itu akan cepat untuk dibudidayakan, itulah sebabnya sekte iblis surgawi disebut sekte iblis surgawi. Ketika sekte itu pertama kali didirikan, sekte iblis surgawi disebut sekte orang suci surgawi. Dikabarkan didirikan oleh orang-orang suci dari surga yang memutuskan untuk mencerahkan semua makhluk hidup dengan memberikan mereka teknik. Namun, banyak pengikut sekte yang telah berkultivasi dengan salah dan tekniknya menjadi semakin jahat, itulah sebabnya kemudian disebut sekte iblis surgawi. Meskipun Muer selalu memiliki idenya sendiri, aku takut dia akan salah menafsirkan tulisan suci jika aku hanya memberinya kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Dia segera melompat ke udara dan kembali ke kota naga perbatasan. Aku akan kembali ke kota untuk bersiap dan menunggu barisan depan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kalian semua, duduklah di kota terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, Kinmu dan Blind kembali lagi ke kota naga perbatasan. Kota naga perbatasan tidak seramai di siang hari seperti di malam hari. Namun, masih banyak penduduk desa dari berbagai desa yang belum pergi.
Kinmu dan si buta kembali ke penginapan itu lagi dan karena pemilik penginapan itu merupakan bagian dari sekte iblis surgawi, dia telah menyiapkan kamar untuk mereka. Si buta sangat gembira, Muer, biar aku ajak kau ke tempat perjudian untuk melihat dunia. Kami, kakek dan cucu, pasti akan sukses dan menang besar. Kinmu teringat adegan di mana Blind terlempar ke jalan dari tempat perjudian dan menggelengkan kepalanya, aku tidak mau pergi. Si buta lalu bergumam, bagaimana kalau kau memberiku beberapa koin naga? Kinmu mengeluarkan kantung koin dan Blind mengulurkan tangannya untuk mengambil segepok koin sebelum pergi dengan gembira sambil membawa tongkat bambunya. Kinmu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Blind suka berjudi tetapi dia tidak mau menggunakan kemampuannya dan hanya mengandalkan keberuntungannya untuk berjudi dengan orang lain. Sejak muda, Kinmu telah mempelajari lokalisasi suara dan dapat menentukan dadu atau domino hanya dengan mendengarkan. Jika Kinmu dapat melakukannya, mengapa Blind tidak bisa? Terlebih lagi, dengan mata batin Blind yang seperti dewa, dia pasti bisa memenangkan taruhan apapun yang dibuatnya. Namun, dia justru tidak ingin menggunakan kemampuannya dan mengandalkan keberuntungan untuk berjudi, oleh karena itu dia kalah dalam taruhan apapun yang dia pasang. Kinmu turun ke bawah dan pemilik penginapan itu maju sambil tersenyum, Tuan Muda Sekte akan pergi. Apakah Anda butuh bawahan untuk menyiapkan sesuatu untuk Anda? Kinmu menggelengkan kepalanya, ada telinga di penginapan. Tidak perlu memanggilku pemimpin Sekte Muda, panggil saja aku Tuan Muda. Ya, Tuan Muda. Kinmu memikirkannya sejenak dan bertanya, milik siapakah tempat perjudian di sebelah itu? Pemilik penginapan itu tersenyum lebar dan menjawab, itu tentu saja milik Tuan Muda. Apakah Tuan Muda ingin pergi ke sana dan melihat properti Anda sendiri? Bawahan sekarang akan pergi untuk memberitahu pemilik tempat perjudian itu agar datang dan melayani. Properti saya. Kinmu terlonjak kaget dan sedikit terkejut. Ia lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Berapa banyak properti di border Dragon City yang menjadi milikku? Pemilik penginapan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan penuh perhitungan, pasar, tempat perjudian, penginapan, restoran, rumah kucing, toko antik, toko perkakas rumah tangga, toko obat, bengkel pandai besi, toko senjata. Tuan Muda, di seluruh kota naga perbatasan, lebih dari setengahnya adalah milik Tuan Muda dan lebih dari setengah penduduk kota adalah orang-orang Tuan Muda. Setiap tempat perjudian, setiap rumah bordil, setiap penjual sayur dan tukang daging di pasar, setiap ahli teh di penginapan, setiap pandai besi, setiap asisten dan apoteker di toko obat, setiap pemilik toko senjata, selama Tuan Muda memberi perintah, mereka akan mengorbankan nyawa mereka untuk Tuan Muda tanpa sepatah kata pun. Tidak heran ada begitu banyak orang yang membantuku membunuh para pengejar tadi malam. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar dan merasa pusing. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, katakan pada tempat perjudian untuk tidak selalu menang melawan orang buta yang datang bersamaku. Biarkan dia menang juga, tetapi jangan biarkan dia terus menang. Biarkan dia menang dan kalah, selama dia senang, tidak apa-apa. Dipahami, pemilik penginapan itu melangkah mundur dan pergi untuk mengurus masalah itu. Tak lama kemudian, ia membawa seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian sutra dan mantel bulu musang. Jari-jarinya dihiasi dengan cincin giok. Pemilik penginapan itu memberi hormat, ini adalah pemilik tempat perjudian, Master Dupa dari Sekte Suci kami, Han. Master Dupa Han memasang ekspresi gelisah, Tuan Muda, bukan karena bawahan tidak ingin membiarkan si buta menang, hanya saja si buta itu curang di depan umum dengan cara curang. Kalau saja dia tidak begitu terbuka tentang hal itu, saya pasti sudah menutup mata. Kinmu bingung, bagaimana dia bisa curang? Master Dupa Han menjawab, ketika bermain domino, setiap kali orang buta mendapat undian yang buruk, ia akan menunjuk ke jendela dan berkata ada burung dewa di luar sebelum mengganti dominonya secara terbuka di depan mata semua orang. Selain itu, domino yang ia keluarkan dari sakunya berwarna hijau sedangkan semua domino kita berwarna hitam. Saya benar-benar tidak berdaya, bolehkah saya meminta Tuan Muda untuk memberikan saya sesuatu yang lebih sederhana? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, biarkan dia menang beberapa ronde, jika dia curang lagi, pukul saja dia dengan lebih lembut. Bawahan mengerti. Master Dupa Han berbalik untuk pergi dan Kinmu menenangkan dirinya. Seluruh properti kota naga perbatasan adalah miliknya. Lebih dari separuh orang di sini adalah miliknya. Kapan dia menjadi orang yang begitu kaya dan berkuasa di dunia ini? Master Muda Sekte Iblis Surgawi memang punya nama yang bagus. Jika dibandingkan dengan 1000 koin naga yang aku peroleh kemarin, itu tidak seberapa. Dia merasa sangat aneh. Apakah Fuyundi adalah penguasa kota naga perbatasan atau dia? Lebih jauh lagi,
karena nenek telah membunuh Fu Yundi dan mengenakan kulitnya, bukankah ini berarti seluruh kota naga perbatasan adalah miliknya? Ia punya firasat aneh dan menggelengkan kepalanya saat berjalan keluar dari penginapan untuk berjalan-jalan. Tadi malam ia hanya melihat kuil-kuil kuno di dekat istana penguasa kota. Kali ini ia berencana untuk mengunjungi pilar-pilar naga di kota naga perbatasan. Kota naga perbatasan begitu besar namun pilar-pilar naga ini dapat melindungi wilayah ini dari invasi kegelapan, oleh karena itu mereka pasti luar biasa. Kinmu membuka mata langitnya dan mengamati pilar naga di depannya sambil berseru kagum. Patung di pilar naga itu adalah dewa naga yang sangat besar. Ukuran naga itu hampir sebesar sisa tulang Raja Naga yang dilihatnya di Istana Naga Sungai Bergelombang. Dewa-dewa naga ini melingkari pilar-pilar batu yang lebarnya 100 meter dan dipahat dengan sangat jelas. Pilar-pilar batu itu tingginya 500 meter sehingga orang bisa membayangkan betapa besarnya naga-naga suci itu. Kinmu mengangkat kepalanya dan para dewa naga di pilar naga tampak hidup kembali. Meskipun naga-naga itu tampak ganas, mereka juga memiliki aura ilahi dan agung. Dalam peta reruntuhan besar, kota ini bukanlah kota naga perbatasan, melainkan istana bintang naga surgawi. Ini adalah seni dari makhluk ilahi dan jika aku dapat mempelajari jalur garis urat pada patung itu akan sangat bermanfaat bagi seni lukis dan kaligrafiku. Aku bahkan mungkin dapat memahami teknik dari orang ilahi itu. Kinmu menjadi gembira dan perlahan-lahan memeriksa komposisi garis urat pada pilar naga. Meskipun dewa yang memahat pilar naga tidak ingin memasukkan tekniknya ke dalamnya, jalur pahatan itu tanpa sengaja mengandung tanda teknik seni ilahinya. Bagi orang lain, itu mungkin hanya patung relief, tetapi karena Kinmu belajar kaligrafi dan melukis dari blind, dia sangat memahami prinsip di dalamnya. Di peta reruntuhan besar, di samping istana bintang naga langit, ada laut bintang yang jaraknya tidak lebih dari 70 mil dari sini. Dilihat dari namanya, istana bintang naga langit seharusnya menjadi tempat tinggal para naga langit. Dengan tempat yang begitu luas, mungkinkah ini tempat berkumpulnya ras naga? Invasi kegelapan juga mengubah ras naga menjadi reruntuhan. Kinmu melihat sekeliling dan mendesah sedih. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari atas, "Gembala, bagaimana mungkin kamu masih di kota naga perbatasan?" Kinmu mendengar suara yang dikenalnya dan mendongak ke arah suara itu. Dia melihat kepala kecil menyembul dari pilar naga dan itu adalah gadis yang membawanya ke istana tuan kota untuk makan gratis. Ling Yuxiu melambaikan tangannya padanya dan suaranya terdengar, "Apakah kamu bisa naik?" Kinmu melihat tinggi pilar itu dan ragu-ragu. Pilar batu itu terlalu tinggi dan sekarang karena tidak ada angin yang bisa digunakan untuk menambah kekuatannya, dia hanya bisa berlari di sepanjang pilar itu. Ia bisa berlari ke atas tebing gunung, tetapi tebing gunung biasanya tingginya 100 hingga 150 meter. Ia belum pernah mencoba berlari sejauh 500 meter secara vertikal ke atas. Kinmu mundur selusin langkah. Tiba-tiba ia mengumpulkan kekuatan di bawah telapak kakinya dan berlari menuju pilar naga. Hanya dalam beberapa langkah, kecepatannya meningkat hingga maksimum dan ia bergegas menuju pilar naga seperti cahaya yang berkedip-kedip. Kakinya kemudian menginjak tanah datar seperti pilar naga dan ia berlari ke atas. Kecepatan dan ledakannya sangat mencengangkan saat ia berlari cepat sejauh 300 meter dalam satu tembakan menuju puncak pilar naga. Sial, aku tidak bisa mengarangnya. Kinmu merasakan ledakan kekuatan mencapai batasnya saat kecepatannya mulai melambat. Dia masih berjarak 10 hingga 15 meter dari puncak pilar naga. Dia berhasil berlari 10 meter lagi sebelum kehabisan tenaga dan tubuhnya mulai jatuh. Pada saat ini, seutas pita tergantung di atas pilar naga dan melingkari pergelangan tangannya. Dengan tarikan lembut, dia ditarik ke atas. Kinmu melakukan salto di udara dan mendarat di puncak pilar naga. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa tempat ini sebenarnya sangat halus seperti panggung batu besar. Kepala naga dipahat di sisi selatan panggung yang dapat diakses dari panggung batu. Ling Yuxiu maju dan membuka gulungan pita di pergelangan tangannya sambil tersenyum, "Kau benar-benar berlari ke sini. Tidakkah kau tahu, ada tangga di dalam pilar naga yang bisa kau naiki?" Kinmu menatap pita itu dan merasa heran, kualitas pita itu tidak buruk. Tentu saja, Ling Yuxiu sangat bangga pada dirinya sendiri, ini ditenun dengan sutra wangi alam yang merupakan persembahan untuk kaisar. Tentu saja, kualitasnya terbaik. Hiruplah, harumnya luar biasa. Ini adalah wangi alam yang tidak akan pernah hilang. Kinmu menundukkan kepalanya untuk mengendus dan memang ada bau harum. Dia kemudian tersenyum, "Saya juga punya handuk keringat yang ditenun oleh Nature Fragrance Silk, wanginya sama." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan handuk keringat dari dadanya.